sukacita hari ini. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita baca Mazmur 91 bersama-sama kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami ya Bapa. Kami fokuskan hati kami Tuhan. Hanya Yesus saja yang kami tuju Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Lembutkan setiap kami ya Bapa. Kami mau bertemu muka dengan muka dengan Yesus. Lawat setiap kami ya Bapa. Lawat setiap kami ya Tuhan. Silakan duduk bagi saudara dalam hadirat Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Lebih lagi sujud di depan tahta Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku ya Tuhan. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada
Sembah Tuhan, tepuk tangan buat saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, Ya lebih lagi ya saudara. Imam besar maha agung, Ya Tuhan, Kaulah pemilik hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja Mulia dan luhur, berkorban bagiku. maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, Mulialah nama-Mu Tuhan. Kekal mulia, Raja Maha Besar, Mari Raja sembah Maha Tuhan. Mulia. Angkat suaramu, sembah namanya, tinggikan Yesus. Engkau Tuhan yang kutinggikan, Engkau Tuhan yang kumuliakan. Engkau sempurna kasih-Mu. Naikkan pujian-Mu Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu mendengar suara kita. Tuhan merindukan kita Bapak. Naikkan syukur, naikkan syukur. Sembah nama-Nya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Bapa. Kami haus bertemu muka dengan Dalam Tuhan.
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, Kami tinggikan Engkau Engkau Tuhan. Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam.
Bapak Tuhan Yesus. Yang kami tinggikan lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Tuhan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Bapa. Bertahtalah di atas pujian kami ya Bapa. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Masih semangat saudaraku? Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Ayo lebih lagi, lebih lagi. Hanya Yesuslah satu-satunya menolong hidup kita. Amin. Katakan lagi, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Takkan sama kalau berada dalam Tuhan. Amin. Mau lebih lagi memuji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan POP, Voice of Pentecost. Shalom saudara, ada yang pernah bertanya, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu mengapa masih harus perlu menjalani proses pengudusan? Bukankah kita sudah ditebus dari segala dosa kita? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas Purpose of Holiness atau tujuan dari pengudusan. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat 26. Keselamatan kekal harus melalui proses pembenaran, melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran dan status yang baru sebagai anak Allah serta bebas dari hukuman dosa. Selanjutnya, masuk dalam proses pengudusan menuju keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah roh. Lalu menerima proses pemuliaan, menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Ketiga hal tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Setiap orang yang sudah lahir baru menerima status sebagai manusia baru dan dalam kehidupannya ia akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses pembaharuan secara terus-menerus inilah yang disebut dengan istilah pengudusan, yang berarti dipisahkan dari dunia, untuk masuk ke dalam kehidupan yang kudus bagi Allah. Pengudusan ini penting karena Allah lah yang mengehendakinya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Roh Kudus membuat kekudusan bisa dipraktikkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya. Pengudusan ini meliputi keseluruhan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Pengudusan berasal dari kata Yunani, hagiaso, yang artinya menguduskan atau mengkhususkan untuk tujuan khusus dan kudus. Pembenaran mengandung pembebasan ilahi dari hukuman dosa berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan pengudusan mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita, sehingga kita bisa kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Pertama, kita membutuhkan sumber pengudusan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kematian Kristus tidak hanya memiliki kuasa untuk membenarkan, tetapi juga kuasa untuk menguduskan. Kedua, kita juga membutuhkan firman Allah, karena firman Allah yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam proses pengudusan. Ketiga, kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu menjalani proses pengudusan itu. Tidak ada jalan pintas kepada kekudusan, baik jiwa, roh, dan tubuh harus disesuaikan dengan Kristus. Untuk apa orang percaya menjalani proses pengudusan dalam sepanjang umur hidupnya? 1. Memenuhi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. 2. Mengenapkan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. 3. Mempertahankan status dan hubungan sebagai anak Allah dan manusia baru. 4. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus adalah ibadah kita yang sejati. Dan hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah dan tanpa takut beribadah kepadanya. 5. Memelihara diri dari yang jahat di tengah dunia yang semakin rusak dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin dewasa dalam Kristus. 6. Kekudusan mendatangkan perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa. 7. Memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis, serta menjadikan kita berfungsi dengan baik untuk kerajaan Allah. Tujuan pengudusan ilahi bagi setiap orang percaya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus.
Dalam proses ini, kita tidak hanya dipisahkan dari cara hidup dunia, tetapi kita juga diperlengkapi untuk tetap hidup dalam kekudusan sekalipun masih di tengah-tengah dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Dan kami Tuhan mau mengembalikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan ya Tuhan persembahan kami ya Bapa, untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Lembutkan hati kami ya Bapa, berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan. Biar kami mengerti akan firman yang Kau akan sampaikan ya Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di dalam surga. Kami ada di penghujung di bulan Oktober ini Tuhan.
Kami ada pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang menyertai kami Tuhan. Engkau tidak pernah lelahnya memberkati kami Tuhan. Engkau tidak pernah tertidur meninggalkan kami sedikit pun Bapa. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan. Kami pulang dari tempat ini Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang terjadi atas setiap doa-doa kami. Pujian, penyembahan, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kemuliaan demi kemuliaan memenuhi tempat ini Tuhan. Menjamah kami, mengurapi kami Tuhan. Bahwa hadirat-Mu Tuhan sangat kuat di tempat ini Tuhan. Tanpa-Mu kami sia-sia hidup ini Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memasuki bulan yang baru, bulan November. Biarlah kami terus bersama-Mu Tuhan. Gereja Betel Indonesia CHS di tempat ini Tuhan. Para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan hamba-Mu kepala di tempat ini Pak Abraham bersama ibu dan anak-anaknya. Engkau yang memberkatinya Bapa. Kami percaya Tuhan, tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Menyongsong di tahun yang baru Tuhan. Ada yang baru yang Tuhan buat atas gereja-Mu di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, hamba yang tidak ada apa-apa ini. Biar setiap telinga mendengar Tuhan, mata melihat, hati terbuka, Roh Kudus-Mu turun. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Apa kabarnya? Luar biasa Allah kita ya. Tempat ini memang Allah pakai luar biasa. Ya, setiap hari akan terjadi perubahan-perubahan. Ya, setiap minggu di mana setiap jemaat Tuhan yang hadir, ya mereka yang letih, lesu, lelah, berbeban berat, pulang dari tempat ini berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Pada pagi hari ini kita berbicara dari firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 9 di mana Samarita, ya, di mana firman Tuhan ini memberikan kekuatan, ya, menjadikan rema bagi hidup kita, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di mana kita akan baca di dalam ayat Yohanes 4 ayat 5 sampai 9, bisa dikeluarkan mungkin Alkitabnya. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka sampailah ia ke sebuah kota. Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berikan aku minum, sebab dia pergi ke memberi makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya,
Masakah engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Amin. Ya, di mana di Yesus ini berjalan dari sebuah kota ke kota, ya, berhenti di sebuah daerah yang namanya Samaria, ya. Di situ Yesus duduk di tepi kolam, ya, sebuah danau, di mana Yesus merasa letih, capek, lelah pada siang hari pas pukul 12 siang, ya. Jadi wajar kalau kita pukul 12 siang, sekarang ini jam 9 aja udah panasnya minta ampun, ya, apalagi jam 12. Dan kebetulan Yesus haus, ada orang wanita Samaria, ya, di mana Yesus minta air, ya. Dan murid-muridnya pergi, ya. Yesus tidak pergi ke kafe minta beli minum, enggak. Yesus tidak beli ke Indomaret, Alfa, enggak. Tapi Yesus ada di pinggir danau, ya, di tepi sungai, di mana Yesus minta air kepada perempuan Samaria. Dan murid-muridnya pergi membeli makanan, ya, mungkin di Padang atau di mana gitu, ya, sangat lapar Yesus. Ya, saya percaya kita udah jam segini juga udah merasa lapar kali, ya. Ya, tapi Yesus pasti memberi makan kita. Amin. Ya. Firman Tuhan, slide-nya lanjut. Berbicara Injil Yohanes 4, di mana keinginan utama Yesus ingin menyelamatkan yang terhilang. Jadi Yesus ingin menyelamatkan yang terhilang. Dia datang ke kota Samaria, dia menyelamatkan orang yang hilang. Dia datang ke tempat ini, gereja Tuhan, ya, yang Tuhan percayakan kepada hambanya untuk menyelamatkan setiap orang di daerah ini. Amin. Walaupun tempatnya terpencil, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Namun percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menunjukkan pengabdiannya yang mendalam untuk menentukan orang ini kepada hidup kekal. Jadi tujuan Yesus untuk menyelamatkan perempuan Samaria ini untuk hidup kekal. Pada ayat 1 terjadi peristiwa yang disampaikan yang sampai di telinga Yesus bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Yesus memperoleh dan membaptis lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus melakukan baptisan yang begitu banyak daripada Yohanes Pembaptis. Di ayat 1 yang mempengaruhi banyak orang yang diselamatkan. Ini Yesus membaptis begitu banyak. Jadi mempengaruhi orang. Ada apa sih di tempat ini? Kok banyak yang dibaptis? Kok penuh tempat ini akan jiwa-jiwa? Apakah ada makanan? Apakah ada sembako? Atau ada apa? Tapi di tempat ini ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi Yesus lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Lanjut. Dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Kita belajar dari kesaksian yang luar biasa dari perempuan Samaria yang punya latar belakang penuh dosa. Jadi perempuan ini penuh dosa. Orang yang berdosa. Bolehkah orang berdosa masuk ke tempat ini? Boleh. Orang segini pun boleh masuk. Amin. Orang yang compang-camping pun boleh masuk. Mereka pulang. Mereka keluar dari tempat ini tidak seperti mereka datang. Amin. Karena ada Tuhan. Waktu pertama kita doa tadi itu hadirat Tuhan luar biasa. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Tanpa hadirat Tuhan kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Ya, walaupun dompet kita tebal, kita punya jabatan, ya, harta kita banyak. Tanpa hadirat Tuhan, maka sia-sia hidup kita. Tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Amin. Jadi penuh dosa, bertemu dengan Yesus dan diselamatkan. Kemudian perempuan Samaria bersaksi dengan berani dan tanpa malu-malu akan dosa-dosanya yang dahulu. Ya, sehingga banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Orang kalau bersaksi kebanyakan, waduh, misalkan Bapak ini yang gemuk nih, tapi contoh aja Pak,
Nanti kalau saya pulang tetap biasa aja Pak ya, jangan dipegat. Kalau badannya gede. Jadi misalkan Bapak itu bersaksi, saya baru kemarin naik jabatan di kantor, saya dapat Innova, itu mudah. Walaupun dalam dirinya bekerja keras dengan susah payah. Tapi bersaksi dengan begitu mudah menurut orang. Maaf ya. Tapi kalau bersaksi dengan kejelekannya, nggak mudah, betul nggak? Perempuan Samaria ini perempuan yang kotor. Pekerja itulah yang di pinggir jalan, yang di hotel-hotel yang tempatnya gelap-gelap nggak kelihatan. PSK ya. Nah, waduh salah, jadi salah ngomong. Maaf. Gitu. Jadi ini nggak gampang. Kalau ada di tempat ini, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah yang laki matanya melotot? Pakaiannya seksi? Tetap boleh masuk, amin. Biar Tuhan rubah hidupnya, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ya. Walaupun dia seperti itu. Pak Niko juga pernah beribadah di mana? Di tempat karaoke. Di Bandung ibadahnya pindah-pindah, di tempat karaoke juga jadi. Amin. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, maaf ya Pak, tadi contoh aja Pak ya. Tapi nggak apa-apa Pak, kerja diberikan Innova yang baru Pak. Amin. Ini kesaksiannya orang Samaria. Ya, jadi bersaksilah Bapak Ibu. Lanjut, kita memasuki yang pertama. Teladan dari perempuan Samaria menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Ya, langkah untuk menjadi saksi Tuhan yang pertama yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh, jangan main-main sama Tuhan. Kalau engkau telah dibaptis menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan, hendaklah engkau hidupmu berubah. Ya, 180. Jangan 360 muter-muter pusing. Jatuh lagi. Betul gak Bu? Tuh Ibu Gembala bilang manggut-manggut bukan ngantuk tapi iya, amin. Nah, jangan Bapak yang di belakang atau Ibu yang di belakang begini-begini ngantuk lagi. Karena udah habis pujian penyembahan panas kena AC adem. Ya. Jadi muter 180 bukan 360 muter-muter pusing jatuh lagi. Hidupnya gak berkenan kepada Tuhan. Tapi 180. Mungkin untuk memutar 180 setengah dulu. Gak apa-apa berubah. Muter lagi baru. Amin. Kita tidak gampang membalikan seperti tangan kita dibulak-balik. Hidup ini gak gampang. Pencobaan banyak. Ayub aja dicobai. Ya kan? Hidup ini banyak pencobaan. Ada gak di tempat ini yang hidupnya gak ada pencobaan? Coba kalau bapak ibu-ibu nih. Ibu-ibu banyak pencobaan. Asal melek mata pasti ke dapur pencobaan. Aduh udah ngantuk. Baru kemarin pulang dari luar kota kita tamasya sama-sama keluarga. Pagi-pagi harus buatin kopi suami. Masak untuk anak-anak. Betul ya Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ya kan? Peranannya luar biasa berat. Ya, harus cuci pakaian segitu banyak. Ya. Harus nyapu, harus ngepel. Tapi kalau Bapak udah bangun, mah kopinya mana sama roti nih mah. Begitu Pak ya? Enggak saya sih. Kalau saya enggak, karena saya enggak ngopi. Gitu. Saya kerja dari rumah Pondok Ungu Permai. Kerja Islamik Tangerang, enggak pernah ngopi. Cuma air putih, istri saya masih istirahat tidur juga saya jalan aja. Amin. Gitu. Belajarlah dari saya. Kita harus humor sedikit supaya Bapak Ibu tidak tegang. Jadi bertobat sungguh-sungguh. Yohanes 4 ayat 16 sampai 19 tahu saya lihat nanti baca di rumah. Yesus tidak peduli latar belakang. Sekotor apapun latar belakang seseorang seperti wanita Samaria ini. Di mana dia mempunyai 5 suami ya kan, yang tidak sah. Tetapi saat dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan Yesus datang dan memakai secara luar biasa menjadi saksinya.
bersaksi di depan orang umum nggak segini banyak. Mungkin di Gor Candrabaga dia bersaksi saya punya 5 suami. Orang kalau udah bersaksi gitu, lu ngapain gue ngikutin lu? Kira-kira kamu gitu Bapak Ibu? Ya, tapi kalau bersaksi gue kerja berat, naik jabatan, sekarang udah mau jadi komisaris, itu orang mau denger. Betul nggak? Ya betul. Tapi kalau bersaksi yang kotor ini, perempuan kotor ini, tutup aja. Nggak bakal beres orang itu. Belum tentu berubah. Tapi karena perempuan Samaria ini sungguh-sungguh bertobat. Dia percaya bahwa Yesus yang melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Ya, jadi dalam pertobatan orang sama wanita Samaria ini mempunyai satu, yaitu kebahagiaan yang luar biasa. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Dan percaya ya kepada Tuhan. Ya. Bertobat ketika melakukan kesalahan. Biasanya orang kalau bertobat, kalau ada kesalahan. Aduh, aku punya sakit kanker nih. Bukan kantong kering, Bapak Ibu. Itu juga termasuk. Ya. Sakit kanker, ya. Kanker apa? Kanker darah, kanker segalanya. Itu kadang bertobat, Tuhan. Datang pendeta, hamba Tuhan doain. Pak Abraham doain. Pak, saya minta ampun pada Tuhan. Amin. Betul Bapak Ibu. Kadangkala juga kalau udah sakit, ya udah kronis pun nggak minta maaf, nggak sadar. Ada yang seperti itu. Ya udah biarin aja dah hidup gua. Dia nggak mikir panjang dan segala hal. Nggak mungkin. Udah kanker stadium 4 mengalami kesembuhan, nggak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Allah yang menciptakan langit, bumi serta isinya termasuk kita. Dia tahu. Dia tahu. Bapak ini mungkin yang kacamata nih. Ya, Pak siapa saya juga nggak tahu namanya. Maaf Pak. Jadi misalkan menciptakan motor. Dia tahu. Oh motor ini rusaknya karena ininya. Betul kan Pak? Dia tahu. Yesus tahu, nggak bisa dibohongin. Ya, kita salah apapun, Yesus tahu. Tanpa engkau berkata, engkau minta ampun, engkau bertobat, telah melakukan kesalahan. Yesus tahu. Ya, bertobat bisa terjadi sewaktu ada masalah. Bertobat bisa terjadi waktu respon terhadap segala yang terjadi sehingga menghasilkan pertobatan. Kalau kita bersalah kita bertobat. Waktu kita ada sesuatu terjadi, saya baru saya Tuhan, saya minta ampun. Ini kesalahan saya. Ada yang gak bertobat pun ada. Anaknya sakit kanker leukemia. Dari umur 4 tahun sampai 6 tahun sampai jual rumah untuk biaya pengobatan, beli obat di negeri Belanda, ya itu pun udah gratis karena tante-tantenya ada di sana, ya masuk rumah sakit RSCM sampai pun gratis, sewaktu mau masuk obat kamarnya tuh udah tersedia, betapa enaknya. Tuhan sudah sediakan. Tapi sesudah 2 tahun anak umur 6 tahun dipanggil Tuhan. Dia tetap tidak ke gereja sama sekali. Sampai akhir hidupnya. Dia pun kena kanker 9 tahun. Kanker usus ayahnya. Amin. Enggak bertobat. Sudah disampaikan firman Tuhan. Sudah mengenal firman Tuhan. Anak 2 tahun anaknya sakit. Mengalami leukemia stadium 4. Dia pun kena kanker, tidak bertobat, tidak pergi ke gereja. Tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi bertobat bisa terjadi sewaktu ada masalah. Bertobat bisa terjadi suatu respon yang terjadi sehingga kita
mengerti akan rencana Tuhan. Yang kedua, langkah kedua, silakan lanjut. Membuktikan keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Perempuan Samaria ini pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, bagaimana Tuhan Yesus mengetahui latar belakang perempuan Samaria ini yang kotor dan perempuan Samaria yang menceritakan bahwa dia adalah Mesias yang disebut Kristus juru selamat. Bagaimana Tuhan bisa mengetahui ya perempuan ini, perempuan kotor. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus bertanya, mana suamimu? Panggil suamimu. Ya, Tuhan tahu karena Tuhan Allah kita yang menciptakan kita. Dia tidak bisa dibohongin. Gembala di tempat ini, ibu gembala bisa dibohongin. Saya hari ini nggak datang, saya kurang sehat, oke. Aduh, nanti dulu bel. Ya, jadi gembala dan ibu gembala di tempat ini bisa dibohongin. Ya, tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Amin. Kalau kamu nggak bisa datang bilang, Bu maaf saya sakit, hamba Tuhan datang berdoa. Ya, jangan nggak enak hati, karena hamba Tuhan gembala yang mengayomi domba-dombanya. Amin. Kenapa kamu nggak datang bilang sakit, nggak tahu pergi tamasya, diajak teman, diajak segalanya, pergi, enak. Ya, gembala bisa dibohongin, tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Nanti ketahuannya, ada orang, ibu gembalanya lagi belanja di warung. Tadi saya ketemu ibu itu kemarin hari Minggu di sono di tempat wisata tuh. Oh iya. Padahal dia bilang cuman sakit, nggak taunya di sono. Amin. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat berarti. Kita tidak bisa membeli keselamatan walaupun kita dijaga, ya, dijaga. Pernah Bapak Ibu mendengar Pak Wiranto, menteri waktu itu ya kan, ditusuk. Pernah kan lihat di TV? Itu menteri itu dijaga Pak, ya kan, rumahnya juga dijaga, ya. Lah, masih bisa kan? Tapi kita nggak dijaga kemanapun, Tuhan yang jaga. Amin. Gereja ini ditinggalin malam dengan keadaan begini. Secara jujuran dak dikduk. Betul nggak Bu? Hilang ini aja, ini hilang aja udah. Gimana belinya? Gimana beli lagi? Kira-kira seperti itu. Saya lihat tempat ini udah bagus, puji Tuhan. Nah, tapi Tuhan yang jaga. Ya, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Tak usah bayar sapam, jaga rumahnya, tak usah. Biar Tuhan, tapi jangan kita membuat Tuhan jadi sapam kita. Itu dia kadang-kadang jeleknya. Kita bilang Tuhan saya mau tidur tolong jagain. Aduh hilah. Mau pergi tolong jagain Tuhan. Terus Tuhan bilang sapam apa gua nih. Tapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Seberapa jeleknya, seberapa gagalnya kita, seberapa ketidakbaikan kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia selalu mengasihi kita. Ya. Jadi dalam keselamatan yang Tuhan berikan, pasti orang wanita Samaria ini mempunyai pikiran. Betul nggak? Dia percaya. Amin. Karena keselamatan yang Tuhan berikan, maka dia percaya. Karena dia sudah melihat Yesus lebih banyak membaptis dari dari Yohanes Pembaptis. Ya. Apa yang dibuat oleh Yesus sehingga dia boleh berkatakan dia adalah Mesias. Berarti orang itu percaya. Untuk apa Bapak Ibu ada di tempat ini? Bukankah Bapak Ibu percaya? Amin. Apa yang Bapak Ibu tabur persembahan di tempat ini? Engkau tabur 100.000. Engkau pulang dari tempat ini lebih dari 100.000 Bapak Ibu terima. Nanti yang ketiga kesaksian baru. Jadi
Karena percaya, amin. Datang ke tempat ini panas-panas, buang ongkos, ya enggak? Kasih persembahan dan segala hal. Tapi karena percaya bahwa hidup saya Tuhan yang memelihara saya. Amin. Karena percaya, karena begitu besar begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Nanti waktu dipanggil kita sudah ada di surga. Amin. Jadi kita percaya karena kita percaya. Dan kedua, selain percaya orang Samaria, wanita Samaria ini lahir baru. Dibaptis menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dibaptis menguburkan perkara-perkara kehidupan yang lama bangkit. Memasuki kehidupan yang baru. Dia berubah sebagai wanita kotor. Mungkin dia ceraiin suaminya satu sana, goodbye. Gue gak mau lagi katanya. Ya, dia tinggalin. Dia hidup baru. Amin. Kita mau berubah. Mungkin kita dulunya suka marah-marah. Marah-marah. Ntar kalau di rumah marah-marah terus di rumah lagunya beda nanti. Bapakku marah-marah. Ibuku marah-marah. Kalau marah-marah terus anak pergi ke rumah tetangga. Ngapain lu nak main mulu di sini kata emaknya. Bapak gue lagi marah-marah tante. Pas beli sayur. Oh anaknya Pak Agus tuh. Katanya marah-marah mulu Pak Agus sama emaknya berdua. Nah kan betul kan. Gosip itu. Jadi karena dia lahir baru. Dia berubah. Melakukan kehendak Allah. Ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya, dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi ada lahir baru sehingga meninggalkan perkara-perkara yang lama dan masuk dalam kehidupan baru, maka dia akan melihat roh Allah turut bekerja di dalam kehidupannya. Amin. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kegelapan tidak bisa masuk dalam keterangan. Terang bisa menyinari kegelapan. Amin. Makanya kita adalah anak-anak terang. Orang pilihan Allah. Kita adalah umat pemenang. Amin. Menang dari segala hal di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, bahwa Allah selalu menyertai kita. Yang terakhir, yang ketiga, oleh karena kesaksian perempuan Samaria ini menjadi banyak orang percaya kepada Yesus. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Luar biasa karena kesaksian perempuan Samaria ini, maka seluruh kota bahkan seluruh Samaria menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Perempuan Samaria ini bersaksi tadi yang saya bilang, dia berkata bahwa dia orang yang kotor, ya kan, mempunyai suami yang nggak jelas, ya. Nah, sumber kesaksiannya itu adalah di ayat 39 dikatakan, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi mengatakan kepada Yesus, tidak berdua ngomong sama Yesus pelan-pelan, Tuhan aku punya suami 5, lebih dari ini pekerjaanku gitu. Enggak, dia bersaksi Yesus ada di tengah-tengah.
Dia bilang, saya perempuan yang kotor Tuhan, saya nggak layak, saya najis Tuhan. Apakah Tuhan bilang, lu sana pergi? Enggak, marilah anakku. Kesaksian. Menyaksikan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu harus bersaksi. Bapak Ibu harus bersyukur bahwa adanya gereja di tempat ini. Maaf kalau saya bilang, kalau pepatah bilang tempat ini jauh. Orang bilang apa, jin buang anak. Kira-kira begitu Pak? Ya Kak, kira-kira betul. Tapi waktu saya pertama kali ke sini, pertama kali diundang ke sini, saya sebelumnya lihat, saya cari dulu jalannya mana di sini. Saya nggak pandai buka map itu enggak. Saya udah ketemu, saya bilang Tuhan Engkau pakai tempat ini, amin. Walaupun terpencil, ya, kau gampang kalau mau bersaksi. Gereja gua tuh di hotel lantai 5, ya enggak, di restoran ini, di mall ini. Gampang kalau bersaksi itu. Tapi gereja gue di pinggir jalan tol gabus. Pas dilihat jalannya rusak. Bersaksi bahwa dengan gereja yang ada di ujung sono, Allah turut bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Banyak jiwa diselamatkan. Nggak heran sebentar lagi nih, pasti semua beres, dibersihin sama Tuhan. Dibangun sama Tuhan. Tidak ada mustahil sertifikatnya diambil untuk Pak Abraham. Tuhan berikan sama sertifikatnya sekalian. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bersaksi, jangan malu. Udah bersyukur. Ya, kalau orang Jawa bilang masih bersyukur, masih untung. Daripada pakai tenda, betul nggak? Kira-kira begitu kan orang Jawa, masih untung. Bersyukur karena kesaksian kita, banyak jiwa datang di sini, banyak jiwa yang diselamatkan, maka tempat ini akan berubah, ya, amin. Karena bersaksi, saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pekerjaan gereja Tuhan di tempat ini, saya memberikan yang terbaik. Saya bersaksi, maka saya diberkati dengan memberi persembahan di tempat ini. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Jangan kau pelintir yang merah belakangan. Atau yang biru belakangan. Jangan kau pelintir waktu persembahan, kasih. Saya waktu kemarin belum lama. Saya nggak bawa duit. Memang nggak terlalu banyak uang saya orangnya. Benar jujur. Ada 30.000, 35.000. Saya udah beli ayam Kentucky. Tanya teman saya mau cream soup. Kamu mau nggak? Mau, aduh, ilah, gue udah mikir juga nih cream soup berapa nih. Ya, dulu sih 10.000 sama pajak paling 10.500. Mau 15.000. Wah, puji Tuhan masih ada duitnya 30. Beli cream soup. 2 hari kemudian Pak, cream soup cuma 13.000. 2 hari kemudian saya dapat 150.000 Pak. Kepikir nggak? Enggak, tapi kalau suruh keluarin nggak mau. Aduh, gimana nih? Kesaksian lagi. Minggu 2 minggu atau belum. Saya ini ngajak makan. Gitu. Berapa nih soto? Paling sedikit 20.000 lah Pak ya. Sotomi bukan soto tangkar, sekali yang ada babat gitu. Bukan sotomi kan, paling 20.000. Ya udahlah, makan 7 orang. Habis berapa? Mau sampai 150. Saya bayar. Lusa lagi kejatuhannya. Dapat 350.000. Saya dikasih orang. Amin. Jadi tak usah mikir-mikir kalau kita memberkati orang. Apalagi memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Ini bukan titipan gembala, titipan Tuhan untuk memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Ya. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Ya, seperti wanita Samaria ini. Dia nggak bisa melihat apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya.
tapi karena ada Yesus di dalam kehidupannya, ya. Kalau menurut wanita Samaria, dia boleh berkata seperti ini. Walaupun ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Ya benar. Gue udah perempuan kotor, adanya tempatnya gelap-gelap. Mana mungkin sih bisa menerima Tuhan Yesus? Mana mungkin sih ada di gereja? Mana mungkin sih dibaptis? Nggak mungkin kalau pikiran manusia. Ya, tapi namun hatiku tetap memandang kepadamu. Kalau ada waktu, kalau ada untukmu, amin. Dia tetap memandang kepada Yesus Kristus. Maka dia diselamatkan, amin. Melalui gereja di tempat ini, Tuhan memberkati semua. Dari gembala, wakil gembala, seluruh staf pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan diberkati. Amin. Berkat yang berlimpah-limpah. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan perbuat atas gereja di tempat ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan janjinya tepat, iya dan amin. Lihat di tahun kemudian Tuhan buat perkara yang besar. Mujizat pasti terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
Hamba-Mu gembala di tempat ini, Pak Abraham bersama ibu dan anak-anaknya. Urapan yang luar biasa Tuhan berikan, urapan yang khusus yang Tuhan berikan dalam penggembalaannya Tuhan. Kami percaya melalui tempat ini Tuhan banyak jiwa diselamatkan, dan tempat ini akan Tuhan buat lebih besar lagi. Engkau berikan tempat ini yang terbaik Tuhan. Berkati seluruh staf pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka melayani lebih sungguh-sungguh taat dan setia. Biar Kau cukupkan semua di dalam semua aspek kehidupannya Tuhan. Engkau memberkatinya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama seperti kami datang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya boleh berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom. Puji nama Tuhan. Slow respon. Hari ini kita mulai ada persembahan buat Natal ya, udah dibagikan amplopnya. Saya juga nggak janjian dengan pembicara tentang memberi ya. Tapi saya percaya Tuhan memang mau kita semua diberkati. Karena dari tindakan kita lah Tuhan itu sebenarnya memberkati kita. Jangan nunggu Tuhan berkati dulu gitu, kita bertindak dulu. Itu memang alkitabiahnya begitu. Mungkin sebulan ke depan itu amplop itu akan terus dibagi, dan di situ saya tulis tanggal 14 Desember supaya kita ingat bahwa
Natal untuk GBJAS itu diadakan di 14 Desember jam 5 sore. Kemudian kita tidak mengadakan untuk tanggal 24-nya, tetapi kita mengadakannya di 25 yang paginya. Jadi 24 malamnya enggak, karena Pak Niko ada Natal bersama di Mega Bekasi. Jadi kalau saudara rindu bersama keluarga untuk ibadah malam Natal, saudara bisa bergabung di sana. Bisa pakai kendaraan sendiri atau nanti saling koordinir, bisa dibantu ya. Jadi sekali lagi kita 24 di sini tidak ada gitu ya. Jangan sampai nanti saudara ke sini nunggu sampai subuh pun nggak ada. Ya. Terus kita nanti ada penjualan kaos untuk dana Natal seperti yang Bapak Ibu pengerja ini pakai, yang di depan ini, yang gagah-gagah ini, baju Kristus. Tapi nanti warnanya beda, kemungkinan besar hijau. Saudara mungkin yang jemaat bisa membantu untuk membeli, karena ini untuk keperluan dana Natal dari jemaat untuk jemaat sebenarnya ya. Kita nggak ada keuntungan di sana. Kemudian sedikit saya laporkan untuk dana kita ulang tahun kemarin itu memang ada surplus gitu. Jadi ada lebih yang bisa kita pakai untuk beli baju lagi untuk ini. Dan saya bersyukur di tim yang kemarin itu udah bagus kerjanya dan ada kelebihan gitu. Jadi enggak minus, puji Tuhan, dan saya percaya kita ke depan semakin lebih baik lagi. Amin. Kemudian nanti juga ada kupon. Iya benar kupon ya, kupon namanya. Nah, kupon ini nanti ada door prize-nya dan ada orang-orang yang memang menyumbang ini hadiahnya, tapi enggak begitu wah ya. Jangan nanti saudara berharap dapat rumah gitu, bukan gitu, bukan. Tapi dapat rumah di surga gitu. Ya sekedarnya kita lah gitu, senang-senang ya. Ini untuk kita kembali ke kita juga. Itu harga kuponnya 10.000. Jadi untuk satu orang bisa beli lebih dari itu, misalnya lebih dari satu. Mungkin dia ingat temannya, saudaranya dan lain sebagainya. Atau dia buat sendiri beli 10, ya nggak apa-apa kan, 100.000 doang kan gitu. Ya itu ya, sekali lagi ini dari kita untuk kita, itu intinya. Terus apa lagi ya? Oh, pengumuman sepekan ya, pengumuman sepekan jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi di tempat ini. Tetap semangat, tetap bergairah, karena tanpa ada kegairahan dalam ibadah ya tidur aja di rumah. Tapi saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang semangat, orang-orang yang Tuhan berkati. Ini hambanya dari jauh bisa melihat kita itu. Memang audit itu mesti dari orang luar gitu. Kalau dari kita kurang percaya nanti. Ini kan orang dari luar nih yang ngomong nih. Jadi kita harus semangat, ambil spiritnya. Dan memang Tuhan pakai di tempat ini. Saya keingat satu lagi apa ya? Oh iya. Untuk tanggal 25 itu kita ada perjamuan bersama, perjamuan kasih. Jadi kita makan bersama. Itu pengerja udah sepakat untuk membawa makanan dari rumah masing-masing, dan udah lumayan saya lihat itu. Tapi siapa tahu jemaat ada yang mau, itu bisa bawa, atau nanti hubungi Pak Freddy, mungkin saya punya ayam di rumah 5 ekor gitu. Jadi bisa
Tapi ini enggak paksaan ya saudara, untuk kebersamaan. Daripada ayamnya lari, mending cepat ditangkap, ya kan? Puji Tuhan. Atau ada yang mau pelihara babi yang kecil dari sekarang kan, Desember gede gitu kan. Bercanda ya. Itu saja. Ada lagi mungkin? Ada? Cukup? Tuhan Yesus berkati ya. Pengumuman tambahan. Bapak Ibu Saudara, ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Yuk, kami rindu mengenal Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali. Oke, semua jemaat yang setia. Mari kita terbeban, berdoa bersama-sama supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru di tempat ini. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan, boleh diangkat amplopnya. Yang belum dapat amplop ada 2, terserah mau ngisi yang mana Bapak Ibu Saudara. Kerinduan hati Bapak Ibu Saudara, ada amplop yang putih sama yang untuk Natal. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami akan membawa firman-Mu Tuhan untuk pelita dalam hidup kami. Seminggu ke depan Tuhan, kami akan dikuatkan melalui dengan firman Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Bentar Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi. Kami mau memberi dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelah kiri boleh maju 2. Sebelah kanan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Buat segala kebaikan Tuhan yang telah kami terima di pagi siang ini Bapa. Engkau telah mengurapi ibadah kami Bapa. Engkau telah memberkati dari awal pertengahan Bapa hingga sebentar lagi kami mau mengakhirinya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar di pagi siang ini Bapa. Engkau berkati di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah firman-Mu Bapa dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu Bapa yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Bapa PDP Agus Ganda Wijaya Bapa. Engkau berkati keluarganya Bapa. Engkau berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Biarlah keluarga hamba-Mu ini Bapa dimanapun melayani Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat persembahan yang telah kami kumpulkan kepadamu Bapa. Inilah persembahan ini Bapa, biarlah boleh
menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang telah memberi Bapa di dalam setiap pekerjaan usaha-usaha mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat gembala kami di tempat ini Bapa, Bapak Pendeta Abraham C. Sadimat Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Bapa, Engkau berkati setiap pelayanannya Bapa, Engkau berkati penggembalaannya Bapa. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Bapa ada di dalam tubuh hamba-Mu Bapa, supaya Bapa banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam setiap pelayanannya Bapa Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat gembala rayon kami Bapa, Bapak Andi Markus Tuhan Yesus, beserta wakil-wakil dan stafnya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Bapa, berkati setiap pelayanan mereka Bapa, berkati keluarga mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Engkau berkati bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Bapa. Engkau berkati pemimpin bangsa kami Bapa, mulai dari presiden, wakil presiden Bapa, hingga ke pelosok desa Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa, berkati keamanan bangsa kami Bapa, TNI, Polri Bapa. Biarlah pemimpin bangsa kami ini Bapa, biarlah mereka hikmat dan kebijaksanaan Bapa di dalam menjalankan roda pemerintahan Bapa. Biarlah di dalam menjalankan kepemimpinan mereka Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang telah datang beribadah di hadapan-Mu pada pagi siang ini Bapa. Engkau berkati mereka Bapa. Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Engkau berkati usaha-usaha mereka Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang berbeban Engkau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat panitia Natal yang telah Engkau utus di tempat ini Bapa. Engkau berkati mereka Bapa. Engkau berkati setiap perencanaan mereka Bapa yang baik. Terlebih-lebih Natal kami di tanggal 14 Bapa, biarlah boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau cukupkan segala biaya-biaya yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat para pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Engkau berkati setiap pelayanan kami Bapa, mulai dari WL, singer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu Bapa, dan apapun pelayanan kami Bapa, biarlah itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa buat gereja kami GBI CHS Bapa. Inilah gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati setiap visi misi kami Bapa. 200 jemaat Tuhan Yesus, 10 kul, 20 pendoa dan 2 kali ibadah. Kami percaya dengan campur tangan-Mu Bapa boleh terjadi di tahun ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak kami sekolah minggu Bapa. Engkau berkati mereka Bapa. Inilah anak-anak kami sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati setiap pertumbuhan mereka Bapa. Engkau berkati masa depan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami Bapa. Engkau yang memberkati setiap langkah kami Bapa. Karena kami percaya Bapa, Engkau yang selalu berkuasa di dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Dan di saat sebentar lagi kami mau pulang juga Bapa, Engkau berkati setiap perjalanan kami Bapa. Engkau berkati perjalanan kami menurut tempat kami masing-masing Bapa. Biarlah kami boleh sampai di tempat tujuan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di saat sebentar lagi kami pulang Bapa, kami rindu menerima berkat-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus, jemaat Tuhan, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Gereja Betel Indonesia CHS, pulang dan terimalah berkat anugerah serta berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita pada siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya boleh berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat